Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Walan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin bil mu'minina raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah atas hidayah Allah. Kalau bukan hidayah Allah, kita tidak bisa melakukan apa-apa di dalam beramal soleh. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan memperbanyak alhamdulillah nikmat-nikmat Allah sekecil mungkin, sekecil usaha bisa kita syukuri. Walaupun nikmat-nikmat itu kita tidak mampu mensyukurinya. Mudah-mudahan dengan bersyukur selalu, mengucapkan alhamdulillah selalu, Allah semakin menambah nikmat tersebut. Nikmat hidayah, taufik beramal soleh, terutama saat-saat kita sudah berumur menjelang bertemu dengan Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan husnul khatimah. Allah selalu menetapkan hati kita untuk beramal soleh, tidak membelokkannya lagi. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan belokkan hati kami ya Allah setelah Engkau beri hidayah, beriman dan beramal soleh, sampai kami menemukan Engkau ya Allah di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentunya adalah sebuah iringan daripada bersyukur kepada Allah. Kita bersalawat dan salam karena Allah bersalawat dan salam. Jadi salawat dan salam itu sangat-sangat banyak apanya di dalam kehidupan kita. Ketaatan iya, kemudian ibadah ia, kemudian mendapatkan ampunan dosa, mendapatkan rahmat Allah kalau banyak bersalawat dan salam. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan ini saya ingin kita berbagi untuk mentadabburi, menafsirkan surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr ini adalah Madaniyah yang dimana di sini di dalam urutan Al-Quran nomor 59 kalau tidak salah. Ya, nomor 59. Al-Hasyr ini menceritakan bagaimana tentang tindakan Allah kepada orang-orang yang menantang dan menentang Allah, terutama bangsa Yahudi yang dari awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus tidak pernah menerima Rasulullah diutus sebagai rasul, karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dari Bani Israel. Mereka tidak menerima kalau nabi yang diutus, padahal mereka sudah mengetahui siapa yang akan diutus, karena Nabi Musa, Nabi Isa sendiri sudah memberitahu kepada mereka bahwa akan diutus seorang yang bernama Ahmad. Ini mulai dari kebencian mereka, mulai dari ini. Kebencian mereka adalah karena mereka tidak menerima, merasa hasad. Jadi di sini kita ambil judul ataupun tema
bila Allah mengusir orang-orang zalim dan kafir dari suatu negeri. Ini sudah ditentukan oleh Allah. Pengusiran, pengalahan, penghancuran kaum-kaum zalim, termasuk di sini fokusnya adalah orang Yahudi. Itu sudah ditentukan oleh Allah. Di Lauh Mahfuz, fi kitabim mubin sudah ditentukan. Jadi kita, bagaimana sikap kita? Jangan kita memburu-buru Allah. Kenapa ya? Allah lebih tahu kapan. Kapan mereka itu diusir dari negeri, dari suatu negeri. Negeri ini milik Allah, dunia ini milik Allah. Dimanapun negerinya. Ibarat di Eropa, di Asia, di Afrika, milik Allah. Allah yang berkehendak semaunya kepada siapa negeri dan kekuasaannya diwariskan. Walillahi mirasus samawati wal ardh. Milik Allah lah, miras, pewaris. Dia mewariskan kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi jangan kita memburu-buru Allah. Kenapa ya Allah tidak hancurkan itu orang-orang Yahudi yang menghancurkan kaum muslimin? Ini urusan Allah. Ada janjinya, ada harinya, ada tahunnya, sudah ditentukan oleh Allah. Jadi ilmu Allah itu jangan kita buru-buru, kita husnuzon kepada Allah. Kita sesama kita, silakan sesama mukmin ikhwah, tolong menolong. Walaupun mereka jauh di sana, tapi itu adalah mukminin. La yuhibbu ahadukum, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang di antara kalian hingga imannya kepada apa? Dia mencintai dirinya, dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Ini mukmin namanya, persaudaraan mukmin. Kita tolong mereka. Adapun kapan-kapannya itu kita serahkan kepada Allah. Jangan pula kita mendesak-desak Allah gara-gara terlambat menurut kita. Menurut ilmu kita terlambat. Menurut ilmu Allah tidak ada yang terlambat menurut ilmu Allah. Kita mulai ayat 1 sampai 4 Al-Hasyr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Sabbaha, bertasbih, mengucapkan subhanallah. Ini sabbaha kalau di dalam konteks ini. Kalau fasabbih itu banyak artinya. Fasabbih bisa tasbih kepada Rasulullah. Kalau fasabbih bisa untuk sholat. Subhanallah bisa untuk sholat. Sabbih. Sabbaha lillahi, bertasbih kepada Allah. Hanya kepada Allah tasbih itu. Mensucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan-kekurangan. Termasuk kita sucikan Allah dari sifat pikiran kita, kenapa Allah terlambat. Nah ini harus kita katakan subhanallah. Apapun yang terjadi, subhanallah, kita selalu menjalankan ketaatan kepada Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Inilah namanya tasbih. Subhanallah. Datang musibah, datang bala, cobaan, fitnah, subhanallah. Dapat harta banyak, harta sedikit, harta sedang, harta menengah, subhanallah. Ini dia seorang mukmin yang sejati begitu. Sabbaha lillahi, kepada Allah lah bertasbih, ma fis samawati wa ma fil ardi. Semua yang ada di langit, yang ada di langit itu luar biasa banyaknya. Dibanding dengan kita yang ada di bumi,
itu mungkin miliar-miliar lebih banyak yang ada di langit. Miliar-miliar yang ada di langit. Digambarkan hamba-hamba Allah yang ada di langit yang semuanya bertasbih, semua bertasbih. Kalau yang ada di bumi lebih sedikit yang bertasbih dari yang tidak bertasbih dari yang bertasbih yang di bumi ini. Lebih banyak yang ingkar kepada Allah daripada yang bertasbih. Kalau di langit miliar-miliar jumlah malaikat-malaikat dan makhluk-makhluk Allah yang lain yang bertasbih kepada Allah. Wa ma fil ardi, dan yang di bumi ini juga sejatinya sewajibnya mereka bertasbih. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Dalam surat Al-Isra dikatakan begitu. Segala sesuatu bertasbih memuji Rabb penciptanya, pemberi rezekinya, yang menghidupkan dia. Itu masalahnya, kenapa bertasbih? Allah mencipta kita, Allah mencipta bumi kita, Allah menciptakan rezeki kita, Allah yang menciptakan ayah kita terus sampai Nabi Adam. Makanya itu kita bertasbih kepada Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wa huwal azizul hakim. Di sini nih, kenapa kita bertasbih? Allah itu aziz, agung. Kita bertasbih, tidak bertasbih, Allah tetap aziz, agung. Nih, aziz itu di situ maksudnya. Allah tetap agung, kita syukuri, tidak syukuri, Allah tetap majid, hamidum majid, al-hakim, dan maha bijaksana. Ini dia, Allah itu maha bijaksana. Kapan dia bertindak kepada suatu kaum yang zalim, Allah maha bijaksana dan maha adil. Tidak ada kejadian di dunia ini kecuali izin Allah, dan tidak ada qadar ataupun apa saja yang terjadi kecuali sudah Allah ketahui 50.000 tahun sebelum diciptakan sesuatu itu. Jadi Allah sudah tahu kita ini duduk di sini, kajian di sini, Allah sudah tahu sebelum kita ada. Apa enggak pantas kita banyak bertasbih kepada Allah? Subhanallah walhamdulillah, subhanallah. Kita tidak bisa apa-apa. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita buka tadi. Kita enggak akan bisa dapat hidayah kecuali hidayah semata-mata di tangan Allah. Hidayah ke sini, maju Masjid Al-Hidayah ini, hidayah Allah. Hidayah Allah. Kekuatan ke sini, kekuatan dari Allah. Hanya keluar rumah itu bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Hanya karena Engkau ya Allah aku bisa berangkat ke masjid. Hanya karena Engkau ya Allah aku bisa berangkat menuju pekerjaan saya, menafkahi anak-anak istri saya. Ini la haula wala quwata illa billah. Kalau banyak la haula wala quwata illa billah, selalu berhubungan dengan Allah. Allah memuji kita. Apa artinya? Dalam satu hadis sahih banget. Seorang hamba apabila mengatakan la haula wala quwata illa billah, Allah mengatakan aslama wastaslama abdi. Hambaku ini Islam, dia mengatakan dia, dan dia berserah diri kepada aku. Seorang yang berserah diri kepada Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan dia. Itu dia fungsi la haula wala quwata illa billah. Allah Maha Aziz Maha Hakim. Kapan topik kita siapa orang-orang zalim yang akan diusir dari suatu negeri, dan negeri itu diwariskan oleh orang-orang hamba-hamba Allah yang dia cintai, itu Allah sudah tahu kapannya. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun.
Innama nu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fil absar. Jangan kalian menyangka, mengira, menduga-duga. Wala tahsabanna. Sama sekali jangan menduga-duga. Andallah ghafilan, bahwa Allah itu ghafil, lalai. Tidak tahu kapan. Wala tahsabannallaha ghafilan amma yang. Jangan kira Allah ghafil, lalai, memperhatikan apa-apa yang dikerjakan oleh orang zalim. Zalim itu melakukan suatu tindakan yang melanggar peraturan ataupun undang-undang, hukum-hukum Allah. Allah melarang sesama manusia saling zalim. Masih dizalimi, dicuri, dibunuh, dibuli, segala macam itu dilarang oleh Allah. Kita lakukan. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malun. Innama nu'akhiruhum. Kami beri tangguh kepada mereka. Ini rahmat Allah ini. Masih diberi tangguh. Kalau langsung gebuk, neraka dia. Tapi Allah tidak. Rahman Rahim. Lau yu'akhidullah ma. Kalau Allah lah marah, ingin menghukum orang-orang yang melakukan kezaliman, langsung Allah azab dia. Tapi mereka punya mau'id, mereka punya janji, sudah ada waktunya. Mereka masih diberi kesempatan untuk bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Tinggalkan kezaliman-kezaliman, tinggalkan penindasan-penindasan, tinggalkan pencurian-pencurian. Di dunia ini cuma kesempatannya. Kalau tidak ada ampun. Di akhirat tidak ada lagi. Tidak ada penyesalan. Masuk kubur selesai. Itu sudah akhirat. Menuju akhirat namanya masuk kubur. Awwalu manazil al-akhirah. Kubur itu adalah rumah pertama akhirat. Jadi menuju akhirat itu masuk kubur dulu. Baik kuburannya di darat atau kuburannya di laut, sama aja, kubur namanya. Sudah mati, tidak bisa beramal lagi, itu masuk kubur. Baik dia dibakar, cemplung ke dalam laut, ataupun memang biasanya di dalam tanah. Awwalu manazil akhirah. Hadis ini hadis sahih. Rumah pertama, rumah akhirat pertama yang kita harus lalui adalah kuburan alam barzakh. Di sana yang sukses di dunia beramal soleh, yang sukses memelihara salatnya, di sana dia akan dilapangkan oleh Allah. Digali 1,5 meter, 2 meter kali setengah meter, 2 meter kali semeter, itu galian manusia. Kalau kita sukses, itu lapang sepanjang mata memandang. Malah tidak ada lagi batas. Yang sukses di dunia ini beramal soleh demi menemui Allah di yaumul qiyamah, itu akan ditampakkan kepada dia surganya. Yang tidak sukses gagal, kegagalan berikutnya lebih sedih pedih lagi. Wal azizul hakim. Jadi semua bertasbih yang di dunia ini semua bertasbih. Malulah kita kalau tidak bertasbih. Semua batu bertasbih. Cuma kita tidak paham. Pohon bertasbih, binatang-binatang bertasbih. Cuma kita tidak paham bagaimana tasbih mereka. Yang jelas itu adalah wajib kita percaya karena Al-Qur'an yang mengatakan. Surah Al-Isra mengatakan, "Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi." Segala sesuatu, kalau in min syai'in, segala sesuatu bertasbih. Kita ini manusia dan jin yang mukallaf ini tidak bertasbih. Kenapa? Karena apa? Karena kita sedikit syukurnya kepada Allah yang Al-Azizul Hakim. Sedikit syukurnya. Orang yang sedikit bertasbih, sedikit berzikir, sedikit syukurnya. Itu identik di dalam Al-Quran dengan apa? Wala yadhkurunallaha illa qalila. Munafik. Jangan tersinggung kalau ada yang mengatakan begitu. Karena Al-Quran yang mengatakan begitu. Wala yadhkurunallaha. Mereka tidak bertasbih, tidak bertahmid, tidak bertakbir, tidak bertahlil.
illa qalila, sedikit saja. Hanya wajib-wajibnya saja, istilahnya biar ditampak sama orang saja. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab. Allah yang azizun hakim ini, Allah lah yang akhraja, mengeluarkan, mengusir, mengeksodus. Allah yang mengeluarkan mereka. Ini tiba saatnya ini kita pelajari ini. Jadi kejadian yang ada sekarang, kejadian yang ada yang dilakukan oleh orang-orang Yahud, itu masih izin Allah. Cobaan buat kita. Terpanggilkah iman kita? Terpanggilkah kita yang bersaudara dengan mereka untuk menolong mereka? Tidak ditentukan betapa banyaknya ataupun berapanya kita melakukan pertolongan kepada mereka. Yang jelas kita berpihak kepada saudara kita yang dizolimi. Ini apanya apa? Innamal mu'minuna ikhwah, itu umum. Tidak mesti harus di dalam negeri kita, tidak. Mukmin itu banyak di mana-mana. Terpanggilkah rasa iman kita ini untuk menolong saudara mukmin kita yang terzalimi? Allah lah yang mengusir, akhraja, mengeluarkan orang-orang kafir min ahlil kitab, orang-orang kafir dari ahlul kitab. Ahlul kitab itu yang kita ketahui menurut Al-Quran dan menurut pelajaran kita adalah orang Yahudi dan Nasrani. Ini yang dimaksud di sini. Innal ladzina kafaru, dalam surat Al-Bayyinah gitu. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi. Orang kafir tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada semua rasul Allah termasuk Nabi Muhammad. Tidak beriman kepada Al-Quran, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Itu kafir mereka namanya. Itu definisi kafir. Jadi ada yang tersinggung dikatakan dia kafir, tersinggung. Saya dengar tanya jawab dengan Zakir Naik. Nangis dia katanya. Saya tersinggung katanya, orang-orang Islam mengatakan kami kafir. Kenapa tersinggung? Allah yang mengatakan kalian kafir. Kalau saya yang menjawab itu, saya bilang begitu. Allah Rabb saya yang mengatakan kalian kafir. Bukan Zakir Naik atau bukan orang Islam. Allah, kita belajar dari Al-Quran. Kita katakan mereka kafir. Alladzina kafaru, Allah yang mengeluarkan orang-orang yang kafir. Apa tidak kafir? Mereka menganggap mereka anak Allah. Nahnu abna'ullah. Kami putra-putra Allah dan kekasih Allah. Itu orang Yahudi itu. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah, kami putra-putra Allah. Mereka katakan Allah beranak, mereka lah putranya. Enggak kafir namanya. Siapa bilang tidak kafir begitu? Keluar dia dari Islam. Kalau ada orang mengatakan tidak kafir, mengatakan dia putra Allah, keluar dia dari Islam, murtad. Nahnu abna'ullah wa ahibba'uhu. Surah Al-Maidah sekarang. Kamilah putra-putra Allah dan kekasih Allah. Di surat itu, di ayat itu Allah membalas langsung pernyataan mereka itu. Kenapa kalian diazab Allah? Masa Allah mengazab putranya? Walima'adzibukumullahu bidzunubikum. Kenapa Allah mengazab kalian dengan dosa-dosa kalian, termasuk dosa yang mengatakan Allah beranak? Itu dosa besar. Syirik itu. Syirik. Mereka yang mengatakan indallah salisu salasa, Allah itu tiga. Trinity. Surat Al-Maidah juga. Apa tidak kafir mereka mengatakan itu? Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Allah yang mengatakan surat Al-Maidah. Laqad kafara, sungguh benar-benar sudah kafir.
Orang yang mengatakan Allah tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus, banyak-banyak tiga. Dikatakan kenapa tiga? Ya tiga itu sama dengan satu. Bagaimana bilang tiga sama dengan satu? Itu hanya dibilang tiga, tapi sama dengan satu itu katanya. Gimana? Ini makanya orang-orang mereka itu yang mengatakan Allah tiga itu kalau di pengajiannya di gerejanya nggak boleh nanya itu, tidak boleh, karena pendetanya bingung kalau menjawab itu pendetanya bingung akhirnya kalau dia bingung ya jemaatnya akan keluar. Ya masa mengikut pendeta yang bingung katanya. Nggak boleh itu ditanya. Jangan tanya-tanya. Gitu, biasanya gitu. Silakan disimak video-video. Jangan tanya-tanya. Sudah, kau masuk agama ini yang mengatakan Tuhan tiga, sudah kau masuk surga. Enak begitu kan? Min ahlil kitab. Ini di sini Yahudi. Ahli tafsir sepakat bahwa yang dikatakan dengan Allah mengusir orang-orang kafir dari ahli kitab, orang Yahudi. Ini kejadiannya Bani Nadir. Di Madinah itu ada 3 suku, 3 marga Yahudi yang besar. Sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, ada 3. Mereka inilah, kalau istilah sekarang ini, mereka inilah kaum oligarkinya di Madinah. Konglomerat, borjuis, apalagi orang-orang mereka yang menganggap bahwa mereka itu bangsawan, mereka di atas segala bangsa. Ini orang Yahudi ini. Mereka yang mengatakan begitu. Kita di atas segala bangsa, tidak boleh tunduk kepada bangsa yang lain. Ajaran mereka. Walaupun mereka tutup-tutup, kalau kita katakan begini mereka marah kepada kita. Ini ajaran mereka. Mereka menghalalkan darah yang selain Yahudi. Mereka ini ajaran Talmudnya itu. Mereka menghalalkan, mencuri halal. Makanya mencuri tanah di Palestina halal bagi mereka. Karena mereka bangsa yang paling tinggi. Itu semua terjadi kenapa? Karena kita ikhwah mukmininnya sudah melemah. Ikhwah mukminin, innamal mu'minuna ikhwah, melemah. Kita harus akui. Iman kita sudah datang masanya sekarang. Penyakit apa? Wahan. Sudah datang Rasulullah sudah memberikan pengetahuan, memberikan peringatan. Akan datang suatu masa umatku dimangsa oleh bangsa-bangsa lain. Dimangsa. Apakah ketika itu kami banyak ya Rasulullah? Atau sedikit? Kalian banyak. Coba. Lebih banyak dari yang memangsa kalian. Bukti sekarang. Yang memangsa kita. Kita lebih banyak dari yang memangsa kita. Kenapa terjadi begitu ya Rasulullah? Karena kalian sudah cinta dunia. Nih, perkaranya tidak mau membantu sesama mukmin muslim. Perkaranya karena takut kehilangan dunia. Dunia harta, dunia pangkat, dunia jadi perdana menteri, jadi presiden. Dunia segalanya itu takut hilang kalau membantu saudara yang mukmin. Ini sekarang. Nggak bisa kita nafikan ini dari kenyataan yang sekarang. Makanya kita dimangsa, tanah kita diambil, semua kita diambil karena kita apa? Ingin dunia ini, Ini gegelap. Alladzina kafaru min ahli kitab, mereka ini adalah Yahudi Bani Nadir. Dari awal kita sudah buka, Yahudi ini paling benci kepada Islam, paling benci kepada Nabi Muhammad, paling benci kepada yang mengikuti Nabi Muhammad dan yang mengikuti Al-Quran, Yahudi. Di Madinah juga begitu, ada Bani Nadir. Ini peristiwa ini yang di dalam surat Al-Hasyr ini adalah Bani Nadir. Ada Bani Qainuqa, ada Bani
apa satu lagi? Quraizah. Ini yang tiga ini, banyak yang lain, tapi yang tiga ini yang menonjol, yang sangat bermusuh dengan Islam. Tiga-tiga ini diusir dari Madinah karena mereka memusuhi Allah, memusuhi nabinya, memusuhi umat Islam. Rasulullah dari awal hijrah, ini Rasulullah fatonah namanya dia, sifatnya cerdas, melihat lingkungan, melihat politik, melihat ekonomi, melihat semuanya, cerdas Rasulullah. Jadi pemimpin itu harus cerdas, jangan dungu. Cerdas Rasulullah. Begitu hijrah, dia melihat ekonomi, politik, ekonomi, sosial, kekayaan dikuasai oleh orang Yahudi. Kaum muslimin jadi jongos. Ini istilah sekarang ini, jadi jongos. Ya dulu jadi pekerjanya orang Yahudi lah. Amil namanya. Bekerja di kebun, mengembala onta, membantu-bantu dagang. Yahudi. Sampai mereka yang pertama di sana itu yang menyebarkan riba. Jadi ada tiga ini. Rasulullah begitu sampai di Madinah membuat strategi kepemimpinannya. Dia ciptakanlah, ini Rasulullah menciptakan piagam Madinah. Suatu peraturan antar agama, tidak boleh saling ganggu. Karena dia tahu Yahudi benci sekali dengan Allah, dengan Muhammad SAW, dengan kaum mukminin. Tidak boleh saling ganggu. Kita saling tolong dan saling lindungi. Coba strategi Rasulullah SAW, fatonahnya, politik, ekonomi, sosial, budaya, Rasulullah paling ahli. Rasulullah paling ahli. Jadi jangan dikira kalau orang berpolitik, wah itu apa itu ustadz itu katanya ikut-ikutan politik. Udah ngaji aja. Gak bisa ngaji aja. Rasulullah sudah contohkan. Piagam Madinah itu mengatur itu. Kita semua ragam. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada musyrikin. Di Madinah ada musyrikin. Kita semua saling tolong. Tidak boleh saling paksa masuk. Islam tidak boleh memaksa orang Yahudi masuk ke Islam. Orang Yahudi tidak boleh memaksa orang Islam mengikuti Yahudi, tidak boleh. Saling tolong supaya kota Madinah sekitarnya itu aman. Itu dia piagam Madinah itu. Rasulullah yang menciptakan itu. Atas izin Allah, Rasulullah yang menciptakan. Inilah yang dilanggar oleh orang-orang Yahudi. Karena dari awal Rasulullah sudah tahu. Ada dalam hadis sahih mengatakan begini, kalau kalian berjalan dengan orang Yahudi, itu Rasulullah itu benci dengan orang Yahudi. Jangan dikira nggak boleh benci sama orang. Rasulullah dalam hadisnya mengatakan begitu. Kalau kalian berjalan dengan orang Yahudi, berjalan begini di suatu jalan, jangan kasih mudah dia, pepet dia, karena dia benci kepada kalian. Kalau kalian ambil muka tertawa-tertawa, nggak benar itu sikap begitu. Jangan mulai memberikan salam kepada orang Yahudi. Coba itu apa namanya? Salam itu kan damai. Jangan mau. Jangan mulai. Maksudnya apa? Jangan beramah tamah dengan mereka. Jangan. Tapi ya jangan pula memusuhi mereka atau membunuh mereka. Jadi Bani Nadir ini, tadi Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir ini yang di dalam ayat ini, mereka sudah dari awal benci kepada Rasulullah. Mereka ditompang oleh orang-orang munafik. Mereka menompang munafik, orang munafik menompang mereka. Ini kerjanya orang munafik. Lam tara ilal ladzina nafaqu. Ayat berapa? Ayat setelahnya nanti. Kamu tahukah? Apakah kamu tidak mengetahui orang-orang munafik itu mengatakan kepada orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi, kami beserta kalian, kami akan membantu kalian. Kalau kalian berperang dengan orang Islam, kami membantu kalian. Munafik Yahudi sama
Sama-sama musuh Allah. Allah yang mengatakan begitu kok. Surat Al-Munafikun mengatakan. Mereka itu adalah pembohong. Yahudi pembohong. Yahudi itu pembohong. Jadi jangan percaya sama orang Yahudi. Sampai hari kiamat. Orang mereka memang benar-benar benci kepada Allah. Benci kepada Rasulullah Muhammad SAW. Benci kepada nabi-nabi yang tidak cocok dengan selera mereka. Mereka bunuh. Jadi bencinya bukan hanya sampai benci. Tidak. Bunuh. Itu Yahudi. Yahudi ini. Jadi makanya Rasulullah tahu dibuatlah piagam Madinah namanya. Dibuat piagam. Ini yang dilanggar terus oleh orang-orang Yahudi. Begitu umat Islam menang di perang Badar. Ini awal kisahnya ini. Orang-orang Yahudi termasuk Bani Qainuqa, Bani Nadir ini, Bani Quraizah menganggap hal itu kecil, mengecilkan umat Islam, itu kecil. Mereka tidak sadar bahwa kemenangan umat Islam itu adalah dari Allah. Itu namanya mengecilkan Allah mereka. Mengecilkan Allah mereka. Mereka itu selalu mengecilkan Allah. Ayat Al-Quran yang mengatakan bukan kita. Itu kenyataan. Orang Yahudi mengatakan innallaha fakir wa nahnu agniya. Coba bayangkan. Apa enggak sakit hati kita? Saya sakit hati ini mendengar ayat ini. Orang Yahudi mengatakan Allah itu fakir, miskin Allah. Apa ini bukan menunjukkan mereka itu bangsa di atas segala bangsa, berani mengatakan Allah fakir, wa nahnu agniya, bukan sampai di situ saja. Kami agniya, kami kaya. Itu orang Yahudi yang mengatakan begitu. Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, innallaha fakir wa nahnu agniya, dalam surat Ali Imran 181. Coba, kan jahat namanya kepada Allah. Jahat kepada Allah. Wa qalatil yahudu yadullah maglulah. Orang Yahudi mengatakan yadullah maglulah. Tangan Allah itu terbelenggu. Kikir. Jadi sudah bilang fakir, kikir lagi katanya Allah. Enggak sakit hati. Saya termasuk orang yang sakit hati. Saya termasuk orang yang sakit hati kalau dikatakan Rob saya yang memberi rezeki kepada semua makhluknya, bukan Yahudi saja, Nasrani saja, umat Islam saja, semua makhluknya dikatakan kikir. Yadullah ghullat aidihim, Allah membalas ghullat aidihim, tangan mereka lah yang kikir untuk berinfak fi sabilillah, untuk membantu orang lain dengan ikhlas karena Allah. Mereka membantu orang kalau ada keuntungan buat mereka. Makanya mereka meminjamkan harus ada riba. Jadi orang yang senang melakukan riba itu mengikuti orang Yahudi. Bantu orang harus ada untung. Saya bantu kamu 10 juta, kamu bayar nanti jatuh tempo 10 juta 500 ribu atau 11 juta. Itu prakteknya orang Yahudi. Ghullat aidihim, tangan mereka lah yang kikir, mereka yang kikir. Allah melaknat mereka. Coba, Allah melaknat mereka. Kalau sudah laknat Allah, hilang rahmat Allah. Lu'inu bima qalu. Allah marah mereka karena mereka apa yang mereka katakan kepada Allah. Nabi Muhammad benci kepada Nabi Muhammad mereka. Kalau mengucapkan salam apa kata mereka? Assalamualaikum. Mampus kau. Itu kepada Nabi Muhammad. Naluri manusianya keluar. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kurang ajar kalian kata Aisyah. Rasulullah mengatakan assalamualaikum wa alaikum. Mereka mengejek Rasulullah, mengejek salamnya orang-orang Islam. Karena salamnya orang-orang Islam itu mereka cemburui, hasati. Salam dan aminnya orang Islam ketika sholat berjamaah,
Mereka sangat-sangat benci. Mereka mempelajari itu. Mereka benci. Kenapa benci? Imamnya mengatakan, berikan kami jalan yang lurus ya Allah. Hidayahi kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Itu yang akan kami tiru. Kasih kami hidayah. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan orang-orang yang Engkau benci dan Engkau murkai. Waladdallin, dan bukan yang sesat. Makmumnya mengatakan sama-sama dengan imam, sama-sama dengan malaikat. Amin. Mereka tahu itu. Kita ini celaka ini. Kenapa celaka? Didoakan oleh kaum muslimin supaya kita celaka, dimurkai Allah selalu. Lu'ainu. Mereka tahu, makanya mereka benci dengan amin. Benci dengan amin yang kita ucapkan ketika sholat. Siapa yang mengatakan amin sesuai dengan apa dikatakan oleh malaikat, seiring aminnya dengan amin malaikat, diampuni dosanya. Coba hanya mengatakan amin, mereka benci. Kenapa? Kita selalu setiap saat mengatakan amin supaya mereka dimurkai Allah terus. Kita katakan, makanya mereka benci kepada kita. Ini orang jahat ini katanya. Kita katakan orang Yahudi, karena ahli tafsir tidak ada yang tidak menafsirkan bahwa maghdub alaihim, yang dimurkai Allah itu adalah orang Yahudi. Ahli tafsir sepakat, mayoritasnya sepakat yang maghdub alaihim, yang kita aminkan, perkenankan ya Allah doa kami ini. Jadi siapa yang mengatakan amin sesuai dengan aminnya malaikat, bukan aminnya imam, aminnya malaikat. Jadi kapan kita katakan amin? Kalau imamnya sudah mengatakan waladdallin, jangan langsung amin, tunggu dulu. Apa tunggunya? Hadis itu mengatakan begini, kalau imam sudah mengatakan amin, nah ini hadisnya begitu, maka katakanlah amin. Kenapa? Siapa aminnya setelah imam mengatakan amin, aminnya yang dia ucapkan sesuai dengan aminnya malaikat. Jadi kita sholat jamaah itu pasti ada malaikatnya, terus ada malaikatnya. Sesuai dengan malaikat, disaksikan oleh malaikat, maka dosanya yang telah berlalu diampuni oleh Allah. Coba hanya mengatakan amin. Makanya jangan malas-malas sholat jamaah. Amin di belakang imam. Jangan malas-malas, karena di situ sangat banyak rahmat Allah dan maghfirah Allah. Kita sholat di sebelah kanan. Nih pelajaran ini. Sholat di sebelah kanan imam, di saf pertama. Itu begitu kita sholat di situ, tanpa kita minta, malaikat mendoakan kita supaya dapat ampunan. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Malaikat mendoakan. Hanya berdiri di sebelah kanan. Makanya sahabat-sahabat berebut itu di sebelah kanan imam. Sebetulnya kenapa? Di antara lain itu, di saf pertama Rasulullah lebih sering, kalau habis imam, lebih sering melihat ke kanan, cenderungnya ke kanan. Jadi yang di sebelah kanan ini yang selalu dilihat oleh Rasulullah. Jarang ke kiri, ada juga ke kiri, cuma jarang, lebih sering ke kanan. Makanya berebut itu. Kalaulah boleh berebut kami di sebelah kanan, di saf pertama. Apabila perlu dikasih undian, kami mau. Itu sahabat-sahabat itu. Makanya ada hadis yang mengatakan begini, kalau mereka tahu apa itu yang di dalam an-nida, panggilan untuk sholat berjamaah, mereka datang ke masjid walaupun merangkak. Ini kita gagah berjalan malas ke masjid, karena mungkin belum tahu apa itu sholat jamaah. Jadi jangan ustadz kiai-kiai hanya mengatakan begini, itu kan anak kebelian 25 derajat, 20 derajat. Jangan begitu.
sarankan mengagungkan Allah, memakmurkan rumah Allah. Apakah tidak mau bertasbih memuji Allah dengan cara memakmurkan masjid Allah? Allah sangat-sangat memuliakan orang yang memuliakan rumahnya. Ini ada dihasankan oleh Muhammad Nasiruddin Albani. Siapa yang pergi ke masjid untuk memakmurkan masjid, salat, maka dia adalah menziarahi Allah. Maka wajib fahaqqun 'alal mazur. Nah, ini bahasa hadisnya. Fahaqqun 'alal mazur, maka wajiblah orang, bukan orang ini, Allah ini, yang diziarahi ke masjid, ke Baitullah, untuk memuliakan orang yang menziarahi dia. Nggak mau dimuliakan Allah, gratis, nggak perlu bayar-bayar seperti orang-orang yang di gereja bayar pendetanya untuk mendoakan dia. Namanya perpuluhan, ya perpuluhan ya. 10% dari hasil penghasilan itu dikasih pendeta. Itu mereka yang cerita. Kan ada ribut-ribut baru-baru ini, saya lihat videonya. Ribut gara-gara perpuluhan. Ribut antara jemaat dengan, kita lanjutkan nanti kemana-mana sudah. Min diarim li awalil hasyar, dari negeri mereka, li awalil hasyar, pada pengusiran Exodus yang pertama. Ini dia, sudah tiba saatnya. Ini terjadi pada tahun, kebanyakan ahli-ahli tarikh mengatakan tahun 4 Hijriah, setelah perang Badar. Setelah perang Badar terjadi ini, karena mereka mengkhianati perjanjian Fakta Madinah ataupun Piagam Madinah, dan mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang Yahudi, seorang mukmin yang membunuh seorang Yahudi gara-gara apa? Gara-gara mereka meminta supaya Rasulullah mengutus 70 orang dai ke tempat mereka untuk membacakan, mempelajari Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Rasulullah dengan semangatnya menyebarkan Islam, menyebarkan Quran, mengutus 70 orang. Ini peristiwa Bir Ma'unah. 70 orang itu dibunuh semuanya. Coba, itu namanya khianat kan? Jadi dari dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat, itu kebencian itu akan terus. Walan tardo angkal Yahudu walan Nasara hatta walan tardo, tidak akan ridho fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu sekarang dan masa mendatang. Dibunuh, satu selamat, kabur dari situ dengan sakitnya dia, selamat. Di tengah jalan dia lihat ada satu orang yang berjalan, dia kira itu sudah dari kaum yang membunuh mereka yang 70. Dilibasnya mati, orang itu mati. Ribut orang Yahudi, ribut semuanya. Padahal yang mati 70 nggak diributkan. Coba, mati satu diributkan. Ini sekarang terjadi. Mati 5, diem. Mati satu dari mereka, ribut. Rasulullah mengetahui ini, peristiwa ini mengetahui. Rasulullah ambil kebijakan. Pergilah Rasulullah dengan Umar, Abu Bakar, Ali ke Yahudi Bani Nadir ini. Yahudi Bani Nadir ini berada di selatan kota Madinah, arah Kuba sana. Mereka mengambil tanah-tanah subur karena mereka tuan tanah, tuan onta, tuan emas, tuan perak, tuan semuanya, tuan dagang. Mereka oligarkinya, saya berani mengatakan oligarkinya di sana. Datang ke sana Rasulullah untuk menyelesaikan pembunuhan yang satu orang ini. Rasulullah adil,
Itu harus dibayar diatnya. Coba, ini Rasulullah. Yang 70 sahabatnya sudah sedih dia. Dia bingung. Yang ini satu ini karena menurut keadilan Islam, seorang yang membunuh tanpa sengaja ataupun sengaja harus ada penyelesaian secara kisos atau diat. Pergilah ke Bani Nadir, saya berembuk dengan kalian untuk menyelesaikan diat daripada sahabat saya telah membunuh orang dari kaum kalian. Apa kata? Ya oke, kita akan selesaikan. Kita akan selesaikan. Itu di bibir. Kita akan bantu. Karena Rasulullah mau mengeluarkan uang tidak punya. Tadi sudah ada fakta Madinah itu ataupun piagam Madinah itu saling tolong, tidak boleh saling bunuh. Udah, Rasulullah ke sana. Apa katanya? Baik, kita akan inikan. Ya Muhammad, akan kita tolong untuk menyelesaikannya. Karena diat itu banyak. Rasulullah tidak punya uang ketika itu. Jadi mereka katakan iya, tapi mereka membuat suatu kelompok kecil. Ini makar ini. Siapa di antara kalian yang bisa membunuh Muhammad? Coba bayangkan. Datang ke Bani Nadir, masuk ke gedung mereka, ke benteng mereka. Mereka bunuh tamu mereka. Itu jahatnya itu Yahudi itu. Jahat. Itu betul jahat sampai hari kiamat. Siapa yang datanglah satu kelompok, kita siap. Diambillah keputusan mau membunuh Rasulullah. Yang datang dengan Abu Bakar, Umar, Ali dan sahabat yang lain datang ke situ mau dibunuh. Tapi Allah yang menjaga nabinya. Ini dia masalahnya. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang menjagamu dari kejahatan pembunuhan manusia. Yang meracun Rasulullah siapa? Yahudi. Jadi mereka benci Allah, benci Rasulullah, benci umat Islam, benci Al-Quran. Mereka benci kepada Al-Quran karena Al-Quran itu menunjukkan kejahatan mereka. Rasulullah diperintahkan untuk keluar dari situ karena dia akan ditimpakan batu besar supaya mati. Sudah mau naik ke atas gedung, mau ditimpakan Rasulullah yang duduk di situ, mau ditimpakan supaya mati. Ini membunuh Rasulullah. Itu dia peristiwanya ini. Akhirnya Rasulullah pergi, sudah mobilisasi atau istilahnya Rasulullah mengepung Bani Nadir itu dengan benteng-bentengnya. Mereka diusir oleh Rasulullah atas perintah Allah. Akhrajal ladzina kafaru. Mereka diusir oleh Allah atas perintah Rasulullah. Mereka tidak mau pergi. Maka Rasulullah mengatur strategi. Korma mereka semua karena menghalangi panah ke situ. Pasukan pemanah Rasulullah sangat bagus yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi semua korma itu yang menghalangi serangan ke sana ke Bani Nadir karena mereka berada di dalam bentengnya. Ini lanjutnya nanti mereka berada di dalam benteng. Korma itu semuanya ditebang oleh Rasulullah supaya tidak menghalangi serangan panah. Mereka masih tetap di sana, tidak mau terima karena mereka sudah diberitahu oleh Allah bahwa mereka ingin membunuh Rasulullah. Ma zanantum an yakhruju. Kalau kalian, ini kita ini. Kalau kalian mengira tidak akan mungkin mereka keluar karena mereka kuat. Mereka kuat. Ekonominya kuat, semuanya kuat. Mereka kuat. Ma zanantum an yakhruju wa zannu annahum mani'atuhum musunuhum. Dan mereka juga orang Yahudi tersebut mengira bahwa mereka itu tidak akan bisa dikalahkan karena mereka punya benteng yang kuat. Kuat itu bentengnya itu. Mereka membangun benteng kuat sekali. Jadi gerbangnya kuat, bentengnya kuat, tidak bisa diterobos oleh manusia biasa. Dengan peralatan biasa tidak bisa diterobos.
mani'atu musunuhum minallah, mereka mengira bahwa Allah tidak bisa mengeluarkan mereka dari benteng-benteng kampung mereka itu. Fatahumullah min haitsu lam yahtasibu. Ini nih. Mari kita pikirkan ini. Maka Allah datang untuk mengusir mereka dari hal-hal yang tidak mereka perkirakan. Jadi sekarang yang jahat-jahat Yahudi itu nanti akan mereka tidak perkirakan bahwa mereka akan keluar dari sana ataupun minimal hancur dari sana. Allah Maha Kuasa, Azizun Hakim. Allah itu Azizun Hakim. Wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba. Coba ini Allah melemparkan, mencampakkan ke dalam hati mereka rasa takut. Jadi mereka dalam benteng, menurut kita manusia aman, mereka tidak. Allah sudah mencampakkan kepada mereka rasa takut. Takut terus. Karena Rasulullah dalam hadisnya, saya ditolong oleh Allah atas musuh-musuh saya, termasuk ini dalam konteks Bani Nadir ini. Perjalanan 1 bulan itu musuh-musuh sudah takut kepada kita, kepada saya, kepada umat Islam. Coba bayangkan, 1 bulan perjalanan masih di Palestina menuju ke Madinah, menghancurkan Madinah, sudah takut. Itu Rasulullah mengatakan dalam hadis sahih, yukhribuna buyutahum biaidihim. Mereka Bani Nadir yang akan diusir ini, yukhribuna, mereka rusak rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka, wa aidil mu'minin, dan tangan-tangan orang-orang mukminin. Jadi akhirnya bentengnya hancur. Mereka sudah melihat tidak akan bisa lagi untuk menang, untuk bertahan. Mereka mengatakan kami menyerah. Kami menyerah. Rasulullah ingin membunuh mereka, tapi perintahnya bukan begitu, diusir mereka. Kami minta izin untuk membawa semua harta kami. Rasulullah mengatakan bawa harta kalian. Ini Rasulullah. Ini akhlak Rasulullah. Rasulullah menguasai suatu negeri bukan untuk menguasai hartanya, bukan untuk menguasai orangnya, tapi apa? Untuk melaksanakan la ilaha illallahnya. Itu yang diinikan. Fa'tabiru ya ulil absar, orang-orang yang punya pikiran cerdas, punya hati yang berpikir, fa'tabiru, ambillah pelajaran dari sini. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah supaya kaum muslimin, mukminin ditolong selalu oleh Allah. Hanya Engkau ya Allah yang bisa menolong mereka. Kami paling bisa mengirim 10.000, 20.000, 100.000, dan kami berdoa. Inilah yang bisa kami inikan. Doakan supaya saudara-saudara kita mukminin yang ada di sana yang ditindas oleh orang Yahudi ditolong oleh Allah, dikasih jalan keluar. Nah, itu namanya kita bersaudara sama-sama saling tolong menolong. Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Bantulah saudaramu yang zalim ataupun yang mazlum. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau dia mazlum, dianiaya, bisa kami bantu. Tapi kalau dia zalim, dia orang pelakunya, bagaimana kami bantu dia? Apa kata Rasulullah? Larang dia supaya dia tidak zalim. Larang dia supaya dia tidak membunuh orang. Larang dia supaya tidak mencuri harta orang. Larang dia supaya tidak mencuri tanah orang. Nah, itu namanya menolong dia untuk tidak melakukan kezaliman. Walaula an kataballahu alaihimul jalaa la'adzabahum fid dunya walahum fil akhirati adzabun nar. Kalaulah seandainya an kataballahu, Allah telah menentukan. Nah, jadi sudah maktub itu kapan mereka keluar, kapan Yahudi yang sekarang ini dikalahkan oleh Allah. Kemenangan hanya dari Allah. Kemenangan hanya dari Allah. Rasulullah pernah menghadapi Bani Qainuqa. Mereka menganggap kecil kemenangan Rasulullah, semuanya dianggap kecil. Bani Qainuqa ini sangat-sangat jahat kepada ini. Pernah terjadi di sana kerusuhan sampai pembunuhan. Apa katanya? Kecillah kau wahai Muhammad. Kecillah umatmu wahai Muhammad. Allah memerintahkan untuk mengatakan kepada mereka,
Wa qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bisal mihad. Di awal Ali Imran. Wa qul lil ladzina, ayat 10 apa 11, katakan kepada orang-orang kafir itu, satughlabuna, kalian akan kalah. Kalian akan habis. Wa tuhsyaruna ila jahannam, kalian nanti akhirnya di yaumul qiyamah masuk jahannam, dibakar kalian. Ini ayat Al-Qur'an ini, surat Ali Imran. Satu syarunil jam wa bi'sal mihad, itulah tempat kalian, tempat yang paling jelek, yang paling jahat. Walaula an kataballahu alaihim, kalaulah bukan Allah sudah menentukan kapan mereka al-jala, diusir, dieksodus dari tempat itu, Allah sudah pasti mengazab mereka di dunia. Terjadi perang, terjadi pembunuhan, itu sudah azab Allah. Mereka dibunuh, mereka diperangi, mereka disiksa di dunia ini, itu azab Allah. Walahum fil akhirati adzabun nar, dan di akhirat mereka akan mendapatkan azabun nar. Jadi Bani Nadir yang dikeluarkan oleh Allah, ini dikeluarkan oleh Allah. Jadi kecillah yang sekarang ini yang menzalimi kaum muslimin di Palestina, kecil buat Allah. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz, yang demikian itu tidaklah berat buat Allah, mudah. Jadi nanti dia mereka Bani Nadir yang diusir tersebut keluar banyak ke negeri Syam, menurut riwayat ada yang ke Khaybar. Di Khaybar ada juga Yahudi, karena disitulah peristiwa Rasulullah diracun di Khaybar. Khaybar itu antara Madinah dengan Khaybar itu 150 kilometer kira-kira. Jadi mereka keluar juga ke Khaybar. Rasulullah dalam hadis sahihnya mengatakan, akhrijul musyrikina min jaziratil Arab. Coba, ini hadis Rasulullah ini. Keluarkan orang-orang musyrik. Jadi ini bukan kafir aja, ini musyrik, ini Tuhan mereka, anak Tuhan mereka. Mereka Tuhan menyembah selain Tuhan, musyrik namanya. Akhrijul musyrikina, keluarkan orang-orang musyrik dari jazirah Arab. Ahli-ahli tafsir hadis itu mengatakan jazirah Arab itu adalah sekitar kekuasaan umat Islam ketika itu. Jadi ini hadis sahih ini. Jadi Allah mengeluarkan mereka, Rasulullah juga perintahkan supaya mengeluarkan orang-orang musyrikin, termasuk orang Yahudi. Kalau mereka mau bertamu, kalau mereka mau mendapat keamanan, mereka harus bayar jizyah. Harus membayar jizyah. Coba, boleh mereka aman, tapi bayar jizyah. Ini namanya jizyah untuk pengamanan mereka selama mereka berada di kawasan kekuasaan umat Islam. Bayar jizyah. Kalau kita bayar jizyah di negeri kita sendiri, bayar pajak. Walaula an kataballahu alaihim la'anahumullahu fid dunya wa lahum fil akhirati dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu wa man yushaqillaha fa innallaha syadidul iqab. Jadi kesimpulan kenapa terjadi begini? Kenapa Allah mengusir orang-orang kafir daripada suatu negeri? Kenapa mereka begitu? Karena mereka membenci Allah. Syaqqullaha, membenci Allah, wa rasulahu, dan membenci rasulnya. Ini kalau mereka tidak melakukan ini, aman mereka. Enggak dipaksa mereka masuk Islam, enggak dipaksa. Ini sudah perjanjian. Tidak ada la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Tidak ada. Cuma jangan sampai orang-orang yang aman di negeri Islam menghalang-halangi la ilaha illallah dan membuat onar melakukan kegiatan-kegiatan yang merusak la ilaha illallah. Kalau mereka melakukan itu di rumah mereka, tidak ada paksaan, tidak ada. Ini Rasulullah ini yang membuatkan akta perjanjian ataupun piagam perjanjian Madinah. Wa may yushaqqillaha fa innallaha syadidul iqab. Siapa yang membuat permusuhan dengan Allah, permusuhan dengan Allah. Jadi mereka mengatakan apa? Mengatakan Allah musuh mereka, Allah fakir, Allah pelit. Ini musuh mereka. Kalau Allah mengutus Jibril, Jibril musuh mereka. Coba mereka musuh Jibril. Jibril itu musuh kita. Karena Jibril ini menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad
yang menunjukkan kejelekan-kejelekan mereka. Apa ini menurut hawa nafsu mereka. Oh, Jibril musuh kita. Kita berteman hanya dengan Mikail. Coba itu kerjanya mereka begitu. Jadi musuh mereka kata, Allah membalas siapa yang bermusuh dengan Jibril. Jibril itu adalah utusan Allah, maka Allah jadi musuhnya. Coba, mereka musuh Allah. Mau beramah tamah ataupun mau berketawa-ketawa dengan mereka ataupun bekerja sama dengan mereka, musuh Allah. Makanya berat jadi seorang beriman itu berat. Berat kenapa berat? Karena harus melakukan hukum Allah. Fasbir li hukmi rabbika. Kepada Nabi Muhammad sendiri Allah memerintahkan fasbir. Sabar kau melaksanakan hukum Allah. Sabar engkau untuk menyebarkan hukum Allah. Itu harus kita juga harus sabar. Dengan sabar kita mudah-mudahan Allah akan memberikan pertolongan. Wa man yushaqillaha, siapa yang membenci Allah, menantang Allah dan menentang Allah. Nah, jadi menantang dan menentang Allah. Fa innallaha syadidul iqab. Iqabnya Allah akan sangat-sangat pedih baik di dunia maupun di akhirat. Nanti akan ditunjukkan oleh Allah bagaimana Allah mengiqab orang-orang yang menentang dan menantang Allah, membenci Rasulullah, membenci kaum muslimin yang taat kepada Allah, yang taat kepada mereka. Itu kerjanya itu. Wa yaqtul innal ladzina kafaru, orang-orang kafir yang membunuh nabi-nabi tanpa alasan. Jadi tanpa alasan yang hak, maksudnya tidak cocok dengan selera mereka, nafsu mereka, bunuh. Ribuan, puluhan ribu yang dibunuh nabi-nabi. Cuma kita belum diberitahu. Ini sejarah ini bahwa puluhan ribu yang dibunuh. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladziina ya'muruna bil qisti minan nas. Surat Ali Imran. Dan mereka membunuh orang-orang juru-juru dakwah. Wa yaqtuluna alladziina ya'muruna bil qisti minan nas. Juru-juru dakwah yang mendakwahkan keadilan. Mereka bunuh itu. Terjadi enggak di negeri kita? Jawab sendiri. Mereka membunuh orang-orang. Wa yaqtuluna alladziina ya'muruna bil qisti minan nas, yang menyuruh berbuat keadilan dari manusia. Kiai-kiai, juru-juru dakwah dan juru-juru amar ma'ruf nahi munkar dibunuhi semuanya. Karena itu termasuk penghalang daripada apa mau mereka. Jadi jadi janganlah merasa bahwa Allah itu lalai terhadap apa yang dilakukan oleh orang zalim, baik di Palestina, baik di Indonesia, baik di mana-mana. Jangan merasa, jangan mengira Allah melihat. Hayyul Qayyum, inna rabbaka labil mirsad. Di surah Al-Fajr tadi kita baca, Rabb kalian itu labil mirsad, selalu memantau manusia ini, makhluk-makhluk Allah ini. Selalu bermirsad. Allah mengetahui semua yang terjadi, detail-detailnya. Jadi demikian, silakan kalau ada yang bertanya. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.